Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jadi confirm baru berita yang di Manado tidak Omikron. Jadi kita yang Omikron hanya ada yang di Wisma Atlet. Bayangkan kondisi ekonominya sudah lebih baik, pakai formula malah keluar angkanya 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan, bukan? Sari berita, Menteri Luhut memastikan kasus COVID-19 Omikron hanya di Wisma Atlet Jakarta. Revisi UMP 2022, Gubernur Anies klaim tidak melanggar regulasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Desember 2021 bersama saya Jo Sorui. Beragam mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan gedung gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Immanuel, sebagai bangunan cagar budaya. Kementerian Kesehatan melakukan dan melaporkan 107 juta lebih warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap hingga hari Senin, 20 Desember 2021. Banjir mengakibatkan lebih dari 32.000 warga diungsikan ke 162 pusat penempatan sementara PPS di 9 daerah dalam negeri Selangor, Malaysia. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, logistik, makan, dan kebutuhan dasar terus didistribusikan. Petenis Spanyol Rafael Nadal positif COVID-19 setiba di negaranya usai mengikuti eksibisi kejuaraan tenis dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dengan kondisi ini, Nadal ragu untuk mengikuti Australian Open yang dimulai pada 17 Januari 2022. Negara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan hasil pemeriksaan 3 WNA Cina di Manado bukan kasus COVID-19 varian Omikron. Dengan demikian, kasus Omikron hanya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Saya bagiannya Jawa Bali, nanti Pak. Hasil pemeriksaan probable kasus COVID-19 di Manado sudah terkonfirmasi jelas. 3 orang warga negara asing yang dikarantina terkonfirmasi bukan terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Hal ini dipastikan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, melalui hasil pemeriksaan ketiganya yang terakhir. Luhut Binsar Panjaitan. Saya koreksi Pak Erlangga. Jadi confirm baru berita yang di Manado tidak Omikron. Luhut pun menegaskan bahwa konfirmasi kasus Omikron hanya ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Jadi kita yang Omikron hanya ada yang di Wisma Atlet. Dan sekarang kita still Wisma Atlet. Jadi saya mohon masyarakat Indonesia tahu kita hanya ada satu tempat yang ada Omikron, yaitu di Wisma Atlet. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa kasus Omikron pertama di Indonesia akibat terinfeksi dari warga negara Indonesia yang kembali dari kunjungan ke luar negeri, yaitu ke Nigeria. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case, kasus yang masuk dari luar negeri. Yang pertama adalah yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November, dan ini juga menunjukkan bahwa alhamdulillah semua kasus terjadi di karantina, bisa kita tangkap di karantina. Sampai saat ini belum ada yang menyebar keluar. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang menginfeksi seorang tenaga kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran. Ia terkonfirmasi tertular varian baru Omikron pada 15 Desember 2021.
Tertularnya petugas ini sempat menjadi tanda tanya karena yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Saat ini petugas kebersihan tersebut sudah sembuh dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas terkait pengetatan mobilitas masyarakat saat libur Nataru atau Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan penerapannya bersifat situasional dan berikut Fitra Maria melaporkan. Terima kasih Ibu Adita. Saya meneruskan terkait kebijakan dan penanganan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan telah menyiapkan beberapa pola pendekatan lalu lintas darat yang meliputi rekayasa kontraflow, satu arah atau one way, hingga kebijakan ganjil genap yang bersifat situasional. Hal ini dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Yang pertama adalah dengan kontraflow. Kemudian berikutnya ada satu arah atau one way. Dan berikutnya ada dengan ganjil genap. Jadi kalau masih ada pertanyaan, ganjil genap kapan dilaksanakan? Kami sampaikan sekali lagi, ini sangat mungkin dilakukan sepanjang ada penilaian dari kepolisian di lapangan bahwa ganjil genap akan dilakukan. Kemudian juga berikutnya, untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah yang mempunyai kawasan-kawasan pariwisata, juga diberikan kewenangan untuk melakukan manajemen rekayasa lalu lintas seperti yang kami sampaikan tadi. Bisa juga dengan pengetatan perjalanan, kemudian juga dengan kontraflow dan sebagainya. Lebih lanjut, Budi menambahkan angkutan logistik selama Nataru tidak dibatasi. Namun jika volume kendaraan tinggi, petugas kepolisian di lapangan berhak melakukan pengalihan kendaraan dari jalan tol menuju jalan nasional sehingga rekayasa lalu lintas bersifat kondisional bagi kendaraan truk. Ada kemungkinan kendaraan truk juga nanti akan dialihkan. Jadi ini sangat mungkin terjadi, namun demikian ini sangat melihat bagaimana kebutuhan di lapangan atau situasional. Selain membatasi perjalanan dalam negeri, pemerintah juga membatasi pintu-pintu masuk internasional di semua moda transportasi untuk mencegah kembali masuknya varian baru Omikron. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam siaran pers pengendalian transportasi yang berlangsung secara virtual Senin 20 Desember 2021. Dalam hal mengantisipasi masuknya varian Omikron ke Indonesia, maka pintu masuk internasional saat ini sudah dibatasi dan ini sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu, yang meliputi untuk udara hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Samratulangi di Manado, dan Bandara Ngurah Rai di Bali khusus untuk wisatawan asing. Bandara internasional yang lain adalah juga di Batam dan juga Tanjung Pinang. Sedangkan untuk transportasi laut dibatasi hanya di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan. Sedangkan untuk transportasi darat atau lintas batas negara itu ada di Entikong dan juga di Aruk di Kalimantan. Sebelumnya diberitakan Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi menjelang Nataru. Kebijakan surat edaran tersebut akan berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 mendatang. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro3 RRI. Sementara itu, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah melanggar regulasi terkait revisi upah minimum provinsi UMP 2022 dari semula 0,85% menjadi naik 5,1%. Seperti diliput oleh Alfred Tutar, Gubernur Anies mengatakan, dengan kondisi ekonomi semakin baik, formula 0,85% tidak relevan. Saat ini Bapak melanggar aturan karena sebelumnya kan 0,85% itu terus Bapak Anies revisi. Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota menepis tudingan anggapan dirinya melanggar PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ketika merevisi UMP tahun 2022. Anies menegaskan apa yang dilakukannya tersebut semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, ia melihat kondisi ekonomi sudah mulai bergerak dan tumbuh pasca pembatasan yang ketat. Biasanya 8,6, tahun lalu yang berat 3,3. Tahun ini ketika kita menggunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, keluarnya 0,8%. Bayangkan kondisi ekonomi yang sudah lebih baik,
pakai formula, malah keluar angkanya 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan, bukan? Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria berharap keputusan ini bisa diterima sebagai sebuah solusi dari permasalahan besaran angka UMP tahun 2022 yang terjadi. Prinsipnya, keputusan ini untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait, tidak hanya buruh, tapi juga pengusaha hingga pemerintah. Pemprov menaikkan UMP yang berdasarkan angka yang lebih baik dan lebih bijak, lebih adil. Dan ini sudah dibahas juga sebelumnya dengan Dewan Pengupahan. Waktu rapat Dewan sebelumnya, sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5%. Gitu. Makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1%. Sebelumnya, DPP Apindo DKI Jakarta bakal menggugat Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan UMP tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mereka menilai langkah Anies ini berpotensi menyalahi aturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun UMP tahun 2022 di DKI naik sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85%. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Memaknai perjalanan satu abad, Nahdlatul Ulama diharapkan tetap pada perjuangan awal menjadi cikal bakal pergerakan nasional yang mampu beradaptasi dengan modernisasi dan membangun bangsa tanpa meninggalkan ciri khasnya. Berikut kami hadirkan dalam laporan khusus bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Kalau tidak didirikan Muhammadiyah, mungkin tidak ada NU. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting karena Nahdlatul Ulama akan menggelar muktamarnya yang ke-34 tahun ini, mengangkat tema Satu Abad NU, Kemandirian dalam Berhikmat untuk Peradaban Dunia. Muktamar ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran yang memberi sumbangsi bagi bangsa dan negara, layaknya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang akhirnya menjadi motor pergerakan nasionalisme. Sebagaimana yang disampaikan Greg Barton dari Universitas Deakin Australia dalam diskusi virtual yang digelar NU TV jelang Muktamar NU, di mana asal mula hadirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Barton tak lepas dari beberapa pemikir Nahdlatul Ulama. dan akhirnya keduanya Muhammadiyah sama NU memberi sumbangan yang luar biasa pada gerakan nasionalisme, dan Undang-Undang 45 itu boleh dikatakan produk dari pemikir dari NU dan Muhammadiyah. Dan mungkin tanpa ada NU tidak mungkin ada Pancasila, dan keputusan untuk tidak memakai piagam Jakarta itu, walaupun pada saatnya mungkin dianggap tidak terlalu penting, dalam konteks sejarah kelihatan sangat penting sekali. Ini merupakan semacam kompromi, tapi kompromi yang sangat masuk akal dan sangat produktif. Selama perjalanan Indonesia sebagai negara demokrasi, Nahdlatul Ulama dianggap Barton menjadi penyumbang besar dalam perkembangan masyarakat madani melalui dunia pendidikan, di mana sistem pendidikan pesantren NU menurut Barton memiliki keistimewaan dibandingkan sistem pendidikan berbasis keagamaan di beberapa negara dengan mayoritas Muslim. Merupakan kelebihan atau ciri khas NU ialah komitmen NU terhadap pendidikan agama, tapi bukan saja pendidikan agama, tapi pendidikan agama maupun pendidikan sipil. Karena ada sekarang di dunia pesantren memang ada madrasah diniyah, tapi juga ada madrasah aliyah. Dan ini merupakan sesuatu yang agak unik di dunia Islam. Di Timur Tengah pun tidak ada sistem yang selengkap yang ini punya di Indonesia. Melalui kesempatan yang sama, Profesor Siti Rohaini Zuhayati dari UIN Sunan Kalijaga menyebut Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang modern. Anggota tim khusus Presiden untuk keagamaan internasional ini menilai hal tersebut karena latar belakang terbentuknya bangsa Indonesia, di mana bangsa hadir lebih dulu sebelum negara terbentuk, sehingga muncul ciri khas bangsa Indonesia yang beragam, bukan satu golongan.
Jadi mengapa kemudian Indonesia menjadi berbeda dengan Afghanistan? Karena Indonesia itu sipilnya, nation yang membentuk nation itu adalah otoritas sipil, termasuk di dalamnya adalah agama itu menjadi bagian dari otoritas sipil, kemudian memunculkan state. Di Afghanistan yang muncul adalah state dulu, baru kemudian membangun nation. Nah, ketika membangun nation itu yang dipaksakan adalah hanya salah satu corak. Ya, pada waktu itu ada aliansi utara, kemudian ada Pashtun ya, yang itu mereka berebut untuk bisa memberikan identitas terhadap nation. Di Indonesia tidak. Jadi nation itu ya Indonesia itu gitu, tidak Jawa, tidak Sumatera, kemudian tidak yang lain, tidak NU dan tidak Muhammadiyah. It's just Indonesia. Nah, inilah sebetulnya Pak Greg dan Pak Jen, teman-teman sekalian, sebetulnya yang saya mengatakan ini blessing untuk Indonesia. Dijadwalkan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 akan berlangsung pada 22 hingga 23 Desember di Lampung. Diperkirakan 1.825 peserta akan menghadiri Muktamar NU. Mereka adalah 3 utusan dari 625 pengurus cabang NU. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI. Pergara sekitar 5.000 anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser disiapkan untuk pengamanan agenda Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU di Provinsi Lampung. Informasi ini selengkapnya bersama Agung Ghazali. Agung. Sedikitnya 5.000 anggota Barisan Ansor Serbaguna disiapkan untuk pengamanan agenda Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung. Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Hasan Basri Tegala mengatakan, sesuai dengan perintah, total anggota Banser yang dikerahkan untuk mengamankan Muktamar kali ini di Provinsi Lampung mencapai 5.000 anggota. Seluruh anggota Banser tersebut ditempatkan di sejumlah lokasi kegiatan Muktamar seperti di Unila, UIN dan Intan, Universitas Mahayati dan Pondok Pesantren Darul Saadah yang menjadi tempat pembukaan Muktamar NU kali ini. Menurutnya anggota Banser yang disiapkan itu hanya dari Provinsi Lampung, tidak ada anggota dari luar daerah. Jikapun ada dari provinsi lain membawa pasukannya, itu hanya untuk diperbantukan dari pasukan yang sudah ada. Dia juga menegaskan bahwa tugas utama dari anggota Banser ini adalah mengawal dan mengamankan semua jadwal Muktamar, baik itu dalam prosesnya, teknisnya maupun dalam hal penyesuaian agenda.